Yang pertama mengenai hukum mandi sebelum berangkat sholat Jumat. Para ulama menyebutkan bahwa pendapat yang rajih mengenai hukum mandi sebelum berangkat sholat Jumat itu adalah sunnah muakkadah. Berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, "Man tawadda yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man igtasala fal ghuslu afdal." Barang siapa yang berwudu pada hari Jumat, maka dengan itu dia telah melakukan kebaikan. Namun barang siapa yang mandi sebelum dia berangkat sholat Jumat, maka mandi itu lebih utama. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis tersebut menjadi dalil tentang anjuran atau disunahkannya mandi sebelum kita berangkat sholat Jumat. Memang ada pendapat yang lain yang menyebutkan bahwa mandi sebelum berangkat sholat Jumat itu hukumnya wajib. Berdasarkan hadis Nabi SAW disebutkan, "Ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim." Ya, bahwa mandi pada hari Jumat itu wajib kepada seorang muhtalim. Namun hilafiyah ulama, ada yang mengatakan muhtalim di sini adalah orang yang sudah ihtilam. Ada yang mengatakan muhtalim ini adalah orang yang sudah balik. Ya, tapi kewajiban ini ya lebih cenderung kepada anjuran dan bukan kewajiban seperti wajib ain. Jadi kalau umpamanya kita ya tidak mandi sebelum sholat Jumat, maka sholat Jumatnya sah. Tapi lebih utama kita mandi dulu agar kita lebih segar, kita bisa lebih bersemangat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan badan kita insyaallah tidak menimbulkan bau yang bisa mengganggu jemaah yang lainnya. Demikian. Yang kedua, berkaitan dengan masalah bagaimana kalau seseorang dia ini baru datang sholat Jumat itu setelah ya imam mengangkatkan punggungnya di saat ruku di rakaat yang kedua. Nah, ini perlu kita ketahui mengenai bagaimana patokan masbuk bagi seorang yang melaksanakan sholat Jumat. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, bahwa orang yang dianggap mengikuti sholat Jumat adalah orang yang bisa mengikuti imam sebelum imam itu sampai mengangkatkan punggungnya di rakaat yang kedua. Jadi kita dapat pahami dari pernyataan ini bahwa bila mana ada seseorang yang datang di rakaat yang pertama, baik itu dalam keadaan sujudnya imam atau dalam keadaan imam masih ruku rakaat pertama atau sedang i'tidal dan lain sebagainya, ya, maka dia tidak usah menambah 3 rakaat. Jadi dia kalau ketinggalannya di sujud, maka dia cukup menambah 1 rakaat. Jadi dia terhitung mengikuti rakaat kedua. Itu patokannya. Tapi bila mana orang tersebut dia datang kemudian si masbuk ini, orang yang ketinggalan ini datangnya itu setelah imam itu i'tidal di rakaat yang kedua. Umpamanya si imam itu sudah mengangkatkan punggungnya di rakaat yang kedua. Nah, ini tidak terhitung sebagai sholat Jumat. Maka para ulama menyebutkan, ini baik Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Madzhab menyebutkan bahwa orang tersebut
di saat imam salam bukan sholat 2 rakaat, tapi dia harus sholat 4 rakaat. Ya, jadi saya tegaskan, masbuk sholat Jumat ya bisa dihitung mengikuti sholat Jumat. Batasan akhirnya adalah selama imam belum mengangkatkan punggung dari rukuknya di rakaat yang kedua. Jadi bila mana dia menemukan imam di rakaat kedua saat baca Al-Fatihah itu masih bisa. Jadi nanti tinggal tambah 1 rakaat. Demikian. Yang ketiga, mengenai masalah sholat Jumat. Ini masalah yang harus kita pahami. Terkadang ada orang yang memang ketinggalan sholat Jumat karena udzur syar'i. Bisa saja orang tersebut ketiduran, berarti memang ini tidak disengaja. Bisa saja ada orang yang sakit. Atau para ulama menyebutkan ada sebab-sebab yang lain, ya seperti orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, bagaimana orang-orang yang berudzur tersebut? Ya, apakah mereka bila mana ketinggalan sholat Jumat, mereka itu melaksanakan sholat 2 rakaat seperti mana sholat Jumat? Apakah apa yang harus mereka lakukan? Para ulama menyebutkan mengenai masalah ini, barang siapa yang tidak hadir sholat Jumat karena udzur yang dibolehkan oleh syariat, ya, atau karena sebab-sebab yang dibolehkan oleh syariat, maka para ulama menyebutkan, ya, maka dia melaksanakan sholat duhur. Jadi tidak disyariatkan bagi orang umpamanya yang sakit, jadi dia tidak bisa hadir sholat Jumat ke masjid, jadi dia di rumah sholat 2 rakaat, tidak. Ya, jadi dia laksanakan saja sholat zuhur bila mana dia tidak hadir sholat Jumat. Begitu pula musafir atau orang yang ketiduran. Ada di antara kita umpamanya ketiduran, ya, lalu kita lupa, betul-betul tidak ada yang membangunkan karena saking kita capek dan lain sebagainya. Jadi kita tidak sholat Jumat, maka kita laksanakan di saat kita bangun itu laksanakanlah sholat zuhur. Ya, jadi ini bagaimana kalau ada orang ketinggalan sholat Jumat karena udzur syar'i, jadi bukan melaksanakan sholat 2 rakaat, tapi laksanakanlah sholat duhur. Hadza wallahu alam. Yang keempat, mengenai masalah Jumat. Bila mana ada di antara salah seorang kita yang memiliki penyakit yang disebut dengan salasil baul, atau orang yang terus-terusan dia ini memiliki sakit di bagian umpamanya saluran air kencing. Ini menimbulkan was-was sebenarnya ikhwah sekalian. Bila mana kita diuji oleh Allah Ta'ala yang memiliki penyakit seperti ini. Jadi kita terus mengeluarkan air kencing sedikit-sedikit. Kita sudah wudhu pun mengeluarkan air kencing sedikit-sedikit. Nah, bagaimana bila mana ada orang yang memiliki penyakit seperti ini? Ya, apakah dia wajib melaksanakan sholat Jumat? Wajib. Bagaimana cara dia taharah atau berwudhu? Nah, para ulama menyebutkan ya bahwa taharah orang tersebut, ya, karena dia termasuk ashabul a'zar, orang yang dikategorikan orang yang memiliki uzur, maka dia hendaklah berwudhu sebelum imam naik ke atas mimbar. Jadi jangan sampai umpamanya dia datang, ya, pas dia walaupun datang dia lebih awal, ini dianjurkan, lalu dia berwudu dari awal. Jadi dia dianjurkan karena dia adalah ashabul a'zar, dia berwudu di saat imam hendak naik ke atas mimbar. Diukurlah kira-kira beberapa menit, umpamanya dia berwudu dulu sebelum waktu zuhur, sudah mendekati waktu zuhur 5 menit atau 3 menit. Ini tata caranya. Jadi dia ini jangan berwudu dari mulai dia datang untuk salat Jumat. Misalkan imam atau khatib dia ini akan khutbah pada pukul 12. Pas umpamanya. Dia tidak boleh berwudu bila mana dia ke masjid jam 11 umpamanya.
tapi dia berwudu jam 12 kurang 5 atau jam 12 kurang 3 menit. Ya. Jadi ini solusinya bila mana ada orang yang memiliki penyakit selalu keluar air kencing, dia tetap diwajibkan. Lalu bagaimana setelah dia berwudu air kencing itu terus keluar di saat mendengarkan khutbah, maka tidak usah digubris. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Jadi agama ini mudah. Bila mana ada orang yang memiliki uzur seperti penyakit, kalau orang Sunda menyebutnya beser, maka tidak masalah. Dia ikut sholat Jumat tapi wudunya diakhirkan, yaitu di saat sebelum imam naik ke atas mimbar. Wallahu a'lam.